digituin. Itu sapinya itu, Mas Fajar. Napinya perkaos sapi? Iya, begitu. Aku lihat, astagfirullahaladzim, waduh ini nggak bisa dibiarin dalam hati saya kan. Tapi tiba-tiba berapa bulan kemudian sapinya hamil loh. Hah? Sapinya hamil. Kalau Mbah Syukur itu, jadi urban legendnya gitu ya Pak. Dulu tahun 65 itu ada yang dihabisi gitu ya, di sana gitu. Tapi baik lagi ini kan mitos ya. Iya. Nah ketika dia dihabisi, palanya itu dipisah sama badannya. Punya ilmu oleh Rama Rontek. Bukan, jadi ketika misalnya ada yang pencari karet gitu, nah suka bertemu dengan sosok tanpa kepala. Dan dia biasanya muncul gitu ketika mencari karet dan di lembah Nirbala itu. Sempet depresi nggak Pak pas kehilangan satu tangan itu? Sempat depresi, stres segala macam. Mau jadi orang gila juga saya pernah. Jadi orang gila pernah. Pernah? Iya. Maksudnya pura-pura gila gitu karena saking stresnya. Saya pernah. Pura-pura gila maksudnya? Ya karena saking stresnya. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 5. Jadi guys, ini video lanjutan kisah Pak Sunar, seorang pencari rotan di Pulau Nusa Kambangan. Dimana tiba-tiba dadakan Pak Sunar ini disuruh jaga mayat narapidana di RS Terbengkalai Nusa Kambangan. Buat kalian yang belum tonton part 1, tonton dulu biar ngerti jalan ceritanya. Kita mengetahui kalau Pulau Nusa Kambangan adalah tempat tahanan dari para narapidana, dan di situ terkenal juga memiliki keamanan yang berlapis, dan ini juga menjadi tempat eksekusi mati dari para narapidana. Di video kali ini benar-benar sedih banget bagaimana akhirnya Pak Sunar menceritakan ia harus kehilangan salah satu tangannya dan masih bertahan hidup sampai hari ini. Langsung aja kali ya, kita mulai videonya, dan kalian kira-kira pada setuju nggak kalau gua pergi ke Pulau Nusa Kambangan? 20.000 komen di bawah. Berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Oke. Kok bau gitu, bau apa namanya itu bangkai gitu kan. Oh, ya kayaknya di sini nih. Saya naik lagi yang masih oyot. Begitu saya naik, ada celana kolor. Udah di bawah, tapi warnanya udah hitam. Udah hitam, udah banyak, ya maaf ya, amit-amit, banyak belatung di lalat hijau itu. Terus saya bilang, ya ini celananya si Sabtu ada di sini nih. Coba terus si oyot, mana? Oh iya, terus si oyotnya ngeliat ke atas, tapi saya enggak. Saya fokusnya kan ke celana itu. Oh iya, berarti orangnya kemana ya? Kamu ngeliat ke atas, saya bilang, astagfirullahaladzim, kaki saya itu habis kayak nempel di kepala saya itu semuanya udah pada rontok. Jadi celananya itu udah jatuh sendiri. Matanya itu banyak, ya maaf ya, banyak belatung gitu. Di sini belatungnya sampai pada gantung-gantung di sini. Terus lidahnya juga keluar, lidahnya juga udah busuk gitu ya, udah banyak belatung lah ngomongnya. Nah kalau lalatnya mah di bawah, di daun-daun gitu, tapi kalau itu semuanya belatung. Kalau boleh tahu Pak, di zaman itu ya, mata pencarian orang-orang yang tinggal di Nusa Kambangan apa sih Pak? Itu sih mayoritas pegawai semua sih, pegawai lapas semua. Jadi di situ ya paling mayoritas orang-orang luar gitu ya. Itu penderes kelapa, terus penyadap karet, terus rotan, yang lain-lainnya udah nggak ada lagi. Karena di sana kan nggak ada sawah. Kalau misalnya petani sawah nggak ada, ya paling perkebunan itu doang. Paling nanam palawija itu pun yang nanam kayak napi yang udah mau bebas gitu aja. Sama pemelihara kambing, peternak gitu lah. Nah, peternak itu banyak juga. Iya banyak. Ada sapi, ada kambing banyak.
Kan kita tahu di lembah Nirbaya itu ya, Ya, terkenal dijadikan tempat eksekusi mati narapidana itu ya. Iya. Pernah nggak Pak mengalami kejadian horor di sana? Waktu itu sih saya pernah. Saya kan waktu itu pernah tinggal di sana. Waktu itu kan ada tetangga saya yang daerah Kelapa di sono. Saya nginep lah di sono. Itu waktu malamnya itu ada suara, yaitu tangisan sama orang teriak-teriak. Ampun, ampun, gitu. Tapi di tempat yang itu, yang tempat eksekusi itu. Itu kan ada di hamparan itu kan. Nah di situ ada suara seperti itu, terus ada juga suara orang yang geram gitu loh, gitu. Terus suara gaduh itu ada di situ. Terus saya tanya sama si bapak yang tempat tinggal di situ, saya bilang, Pak itu ada suara apa? Emang biasa di situ kan tempat penembakan orang mati katanya. Kok kayak rame banget, emang ada yang mau ditembak apa? Ya enggak lah, coba aja lihat, itu kan deket sih, emang sekitar jarak 20 meteran dari tempat penembakan itu. Itu kan ada pohon kelapa. Rumah tinggal deket situ? Ada di situ. Orang penderes kelapa yang bikin gula merah tuh sama orang penyadap karet. Jadi pada tinggal di situ. Ya rumahnya rumah gubuk sih. Berapa menit kok dari rumah? Kalau dari tempat penembakan itu, ya orang dari rumah aja kelihatan. Gitu. Soalnya setahu saya katanya itu, koreksi kalau salah ya, itu katanya memang nggak ada yang tinggal di dekat situ. Yang tinggal itu tinggal sementara, bukan tinggal selamanya. Jadi itu penderes kelapa itu daripada kan jauh tuh, jauh dari pemukiman, jauh dari orang di tengah hutan kan, namanya lembah Nirbaya kan di lembah gitu. Nah itu di situ banyak pohon kelapa, jadi dideres, dibikin gula merah, orangnya sementara tinggal di situ gitu. Ya jadi bikin gubuk gitu, bikin gubuk-gubukan, jadi tinggal di situ. Mungkin bisa berubah juga ya kan, ini dulu zaman Orde Baru ya. Ya. Sekarang tentu juga udah ada perubahan-perubahan. Iya udah banyak perubahan. Kalau dulu mah enggak. Tetap ada yang tinggal di situ kan, waktu itu ada penjaga yang datang, pegawai situ lah ya salah satu. Pak, nanti kalau ada kegiatan di sana tolong jangan pada keluar ya. Dia udah dibilang seperti itu gitu. Akhirnya oh iya Pak, udah di dalam aja, nggak usah ikut urusan itu lagi ada ini masalah ini gitu kan. Oh iya Pak, akhirnya saya di dalam kan cuma pakai lilin doang, itu nggak ada lampu kan. Di rumah sementara itu? Iya, pakai lilin doang. Akhirnya udah saya berada di dalam, tapi saya kan orangnya penasaran. Akhirnya saya penasaran, saya berdua sama teman saya, namanya si dulu. Saya muter ke hutan, saya lihat tuh pas di situ, ya itu yang penembak itu ada gitu, cuman saya nggak ya gitu, intinya seperti itulah. Banyak horor-horornya di lembah Nirbaya mah banyak, suara-suara apalagi kayak hantu, kayak suara-suara udah banyak banget. Nah terus yang malamnya lagi ada suara gitu kan di samping rumah, ternyata pas saya tengok babi babi sampai samping rumah, kus gitu. Saya loncat dari ranjang kan, itu apa lagi Kang, apa lagi? Ketawa, si Akang itu ketawa. Coba kamu lihat keluar, nggak apa-apa, ayo keluar. Dia kan pakai obor kan, obor pohon kelapa itu dinyalain, obor ternyata babi, banyak anak-anaknya kecil-kecil. Gitu, dia keluar gitu. Tuh, hewan itu, makanya nggak usah takut. Oh, babi ternyata. Itu di lembah Nirbaya. Setelah itu berapa hari kemudian saya diajak tuh sama si Oyat, ayo Nar, kita main ke Gua Putri. Bagus banget, indah banget di sono. Masa sih? Iya ayo, tapi jangan berdua, saya takut gitu kan. Soalnya kan saya ngelewatin yang si Sabtu itu, jadi kalau lewat lurus terus itu Gua Putri kan. Nah, setelah sampai di sono saya bawa bekal kelapa muda, terus rokok gitu kan, air minum lah gitu, karena kan agak jauh gitu. Saya berempat, saya datanglah ke sono, udah di depan Gua Putri, itu memang baunya nggak karuan, soalnya kan itu masih alami, belum ada yang jamah orang masuk ke dalam Gua Putri, cuma selain saya berempat ini kan. Nah di depan pintu ini, saya mencium bau kayak melati
tapi kayak bau amis. Itu di pintu gua itu kan. Saya nanya sama si Miss Toto, kamu bau apa? Saya bau amis, kayak bau darah. Nah, saya nanya sama si Dul, kamu bau apa? Iya sama, saya bau darah katanya gitu kan, bau amis. Nah, saya nanya sama si Oyat, kamu bau apa? Kamu mau bau kencing babi ini, kayaknya habis lewat depan sini gini, katanya gitu kan. Si Oyat tuh orangnya banyol gitu, dia nggak percayaan dengan tentang kayak gitu. Udahlah biarin lah, saya masuklah ke dalam. Di dalam saya ngeliat-liat gitu, ngeliat situasi emang bagus sih, indah gitu kan di dalam gua itu. Saya tiba-tiba saya itu nyoret tulisan ya nama saya gitu kan, tanggal tempat saya di situ gitu, nama kota saya kan Purbalingga gitu, saya tulisin. Di Batu itu? Di Batu, saya nulisin gitu, buat kenang-kenangan maksud saya gitu kan. Habis nulis, saya duduk ngerokok berempat gitu, habis ngerokok saya dibuang rokoknya. Saya makan kelapa muda kan, habis pada makan gitu ngobrol-ngobrol, habis itu udahlah kita pulang tuh. Aman kan pulang. Nah malamnya Mas Fajar. Jam 11 malam saya didatengin sama orang tinggi besar, warnanya coklat, tapi saya nggak lihat badannya, cuma lihat mukanya doang. Mukanya tuh bulatnya seruangan ini kali. Saya lagi tidur, tau-taunya tuh di depan mata saya begini. Mungkin jarak 1 jengkal kayak gini. Itu baunya itu luar biasa. Baunya tuh amis, kayak bau bakaran singkong segala macam. Wah pokoknya campur aduk. Nah setelah itu saya nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Tapi mata saya melotot, melek. Itu tiba-tiba saya nyekat badan saya nih. Habis saya cekek, selangkangan saya dipegang, diremut. Akhirnya saya geli banget tuh, saya nggak bisa gerak, saya mau teriak nggak bisa. Karena kan saya digelitikin gitu kan, di selangkangan saya digelitik, diremes-remes. Akhirnya begitu, saya dibangunin, disenderin, kepala saya ditengokin. Pas begitu saya nengok kepalanya, saya ada di Gua Putri. Tiba-tiba tuh perasaan saya gini ya, ada di Gua Putri. Saya didorong, saya jatuh saya tengkurap. Habis tengkurap saya duduk, saya ngeliat ke singgasana di dalam Gua Putri itu ada singgasana dari batu kan, batu alam tuh. Saya di situ tiba-tiba di situ ada seorang putri, tapi dia badannya separuh ular, melingkar, warnanya itu hijau sama kuning, ularnya itu. Terus pakai selendangnya kuning, ininya kembennya hijau. Dia lagi begini nih, nah, begini, dia matanya merem, terus melek pelan-pelan, terus ke saya gini. Gitu kan, saya diginiin. Nah setelah itu saya nengok, itu tulisan saya yang saya coret-coret di batu itu. Dia ngecungin ke situ, terus ngecungin lagi ke situ. Saya nengok lagi, itu sampah yang kelapa itu yang saya makan di situ. Gitu. Terus ngecungin lagi puntung rokok yang ada di samping singgasana. Saya nengok itu, oh iya itu puntung saya. Akhirnya saya mohon, Putri, saya mohon maaf kalau saya lancang, saya nggak izin masuk ke Gua Putri ini. Tolong saya maafin saya gitu kan. Tapi saya jangan diapa-apain. Mungkin besok saya buangin semua sampahnya. Akhirnya dia merem lagi, aku merem tangannya begini lagi, dia tuh hilang jalan gitu. Ularnya jalan, tahu kemana jalannya hilang. Si yang orang yang gede tinggi ini datang lagi. Saya dicomot, saya diangkat, saya dilempar. Begitu saya dilempar, saya udah di tempat tidur saya itu tadi gitu. Bukan mimpi? Bukan mimpi, itu didatengin itu Gandarwo itu. Bukan Gandarwo sih, ya hewan apa itu, makhluk apa gitu, tinggi besar gitu. Itu maksudnya itu mungkin ya piaraannya si itu, penjaganya si putri itu yang berbentuk ular itu gitu. Jadi saya itu dibawa ke sana malam itu gitu. Ya mungkin roh saya gitu yang dibawa ke sono gitu. Oh, seakan-akan tuh nyata gitu ya, iya, ada di sana gitu, malam itu. Sana, gitu. Pas saya bangun, saya kaget, astagfirullahaladzim, ya Allah ini apa? Baru saya ingat semuanya, oh iya tadi saya bawa kelapa di dalam situ, saya coret-coret di batu itu kayaknya nggak terima gitu. Ya tapi kenapa ya orang zaman dulu tuh suka nyoret-nyoret di tembok ini kenapa ya? Kadang tempat wisata tuh zaman dulu ya. Iya.
ada namanya, terus kadang ada nomor teleponnya gitu. Iya, itu buat kenang-kenangan. Jadi saya tuh pernah ke sini gitu. Jadi kalau ada temen, ada siapa datang ke sono, oh ini kok berarti kok si A pernah ke sini gitu. Jadi kan baca-baca gitu. Jadi buat kenang-kenangan itu aja sih gitu. Pernah tahu mitos atau kisah populer tentang Mbah Syukur nggak? Kalau Mbah Syukur saya kurang paham. Nama Mbah Syukurnya juga. Cuman ada namanya Mbah Buseri, bukan Mbah Syukur kali. Pak Buseri saya tahu. Nah, mungkin tuh kalau itu versi nggak terkenal ya. Cuman ini Mbah Buseri ini orang sakti. Orang sakti bener-bener. Dia hukuman seumur hidup di sel, tapi di sel tuh nggak pernah makan. Dikasih makan sampai makannya beda jamuran, nggak mau makan. Itu udah umurnya udah hampir 105 tahun. Itu si Mbah Buseri ini. Itu sampai sekarang mungkin masih hidup. Hah? Itu kalau bisa cerita sama pegawai situ nggak apa-apa. Mbah Buseri ini namanya. Itu sampai selnya ini, kunci selnya sampai karatan karena nggak pernah dibuka-buka. Ini Mbah Buseri. Tapi yang lebih anehnya lagi nih Mas Fajar. Itu ada pegawai saya kan namanya Pak Mardi. Bukan Pak Mardi. Pak Ahmadi ini. Orangnya masih dinas, sama sekarang masih dinas sana. Nggak apa-apa, nggak saya sebut ini juga nggak apa-apa. Karena ini kan nyata bener. Si Pak Ahmad ini nanya, cerita sama saya gini, Nar, itu Pak Buseri itu orangnya sakti bener. Yang di mana? Di dalam lembaga, di sel. Nih sel berapa orang? Cuma 1 orang. Dia itu mintanya 1 orang, 1 sel, 1 kamar gitu. Nah pas lagi dikontrol malam, Mbah Buseri itu nggak ada. Padahal pintu sel masih terkunci. Di center di mana-mana tuh nggak ada. Akhirnya kan karena dia udah tua, udah biarin aja, mungkin lagi kemana kayak terserah gitu, nggak ada. Akhirnya pas kontrol lagi 2 jam kemudian dikontrol lagi ada, lagi duduk semedi. Itu Mbah Buseri. Keajaibannya di situ. Itu sering ya, seminggu sampai 3 kali itu nggak ada. Siang juga pun pernah nggak ada. Nggak pernah nggak ada, terus tapi nggak dicariin karena dia udah tahu. Akhirnya saking penasarannya, salah satu pegawai itu nanya sama Pak Buseri, Mbah, dia manggilnya Mbah karena udah tua kan, Mbah, kemarin kemana? Saya cari-cari nggak ada, saya pulang dulu, katanya gitu. Nah, Mbah emang bisa pulang? Ya bisa baik, katanya gitu ngomongnya. Pulangnya kemana? Ya ke kampung sana, nengok cucu, katanya gitu. Oh berarti Mbah ini benar-benar sakti. Akhirnya satu lembaga di situ, satu napi, semua napi pada tunduk semua sama dia. Karena si Mbah Buseri ini orang tertua di situ, nggak meninggal gitu. Katanya kenapa sampai akhirnya di penjara? Mbah Buseri ini, Pak Buseri ini ya otomatis pembunuhan dulunya, tapi ya itu karena kan penjara kan seumur hidup. Pas saya di sana usianya udah 105 tahun. Berarti itu hukumannya kapan, kejadiannya kapan kan saya nggak tahu gitu. Cuman saya ceritanya gitu aja. Jadi di dalam penjara itu bisa menghilang, bisa pulang kampung, katanya ditanyain, Mbah betah nggak di sini? Ya saya betah aja di sini. Orang saya bisa kemana-mana bebas kok. Gitu. Di sini saya raganya doang, tapi sukma saya ada di mana-mana. Gitu dia bilangnya. Waduh hebat juga ini si Mbah ini. Gitu. Itu namanya Mbah Buseri. Sampai sekarang pun masih ada. Kemungkinan kali masih ada ya? Ya kemungkinan, karena kan saya udah tahun 2005 sih, 2005 itu saya dengar kabar masih ada. Tapi udah nggak bisa apa-apa. Udah badan udah kurus, udah kayak tulang. Tapi masih bisa berkomunikasi katanya gitu. Kalau Mbah Syukur itu jadi urban legendnya gitu ya Pak. Dulu tahun 65 itu ada yang dihabisi gitu ya di sana gitu. Tapi baik lagi ini kan mitos ya. Iya. Nah ketika dia dihabisi, palanya itu dipisah sama badannya. Punya ilmu oleh Rama Rontek? Bukan, jadi ketika misalnya ada yang pencari karet gitu, nah suka bertemu dengan sosok tanpa kepala. Dan dia biasanya muncul gitu ketika mencari karet dan di lembah Nirbala itu. Oh, yang bukan di lembah Nirbaya. Kalau yang cerita Mbah Syukur ini yang kepala nggak ada, itu di Benteng Pendem. Itu di situ kan ada pintu yang buat namanya apa Belanda itu buat
kalau ada apa sih namanya gua gitu, gua buatan tapi nah di situ kan dulunya kan ceritanya kan si Mbah Syukur ini kan di pantai di situ kan. Di situ pas di pantai akhirnya Mbah Syukur ini punya ilmu gitu, walaupun dia dipotong tapi tetap aja dia masih hidup. Kalau jasadnya dia meninggal tapi sukmanya masih hidup gitu. Jadi dia gentayangan. Itu pernah dengar juga? Iya pernah dengar, cuman bukan di Lembah Nirbaya. Kalau di Lembah Nirbaya nggak ada ceritanya gitu. Saya cerita tuh di Brambangan, Karang Bandung. Gitu. Teman-temannya pernah ketemu nggak? Atau memang hanya dengar dari itu mulut aja. ke mulut aja? Iya, dari mulut ke mulut aja. Kalau ngeliat yang realnya itu nggak ada, nggak pernah. Saya punya cerita Mas Fajar tentang napi nih. Tapi ini agak maaf lah ya, agak ini sedikit gitu. Ini si napi ini ceritanya disuruh ngangon sapi gitu kan. Pada saat itu di tengah hari gitu ya, di bawah pohon gitu. Ini kok ada sapi satu ditangkap, ya sapi masih anak-anak gitu ya. Kok ditangkap, saya liatin dari jauh gitu kan. Saya lagi nyari kayu bakar kan. Itu ngapain gitu, si napi gitu. Tiba-tiba tuh diikat di bawah pohon, terus di pinggir-pinggirnya itu dikasih patok itu namanya, patok dari bambu tuh, biar sapinya nggak goyang-goyang kan. Itu mau dijagal apa ya, dalam hati saya gitu kan. Ternyata tuh itu di belakangnya sapi itu dibikin kayak tingkat gitu buat nangkring gitu loh, kakinya gitu. Habis gitu malah buka celana itu Mas Fajar. Habis buka saya liatin, waduh astagfirullahaladzim, ya Allah, begituin itu sapinya itu Mas Fajar. Napinya perkaos sapi? Iya begitu. Aku lihat astagfirullahaladzim, waduh ini nggak bisa dibiarin dalam hati saya kan. Kok bisa begitu nih, sapi kan masih gimana? Kecil, masih kecil ya sapinya, sebenarnya sih gemblebek gitu ya, karena kan kanan kiri kan pakai itu. Pakai namanya apa, dipatok pakai dipaksa. Itu. Iya dipaksa, jadi ngomong nggak dia? Pakai bambu. Ya paling teriak-teriak doang, wak gitu. Gitu. Jadi kanan kiri itu dipatok, jadi cuma ekot gitu doang. Gitu. Itu kejem banget itu si napi itu. Padahal sebentar lagi mau bebas tuh napi. Fetishnya apa itu ya? Ya mungkin karena nafsu kan udah lama gitu kan di penjara. Bisa jadi ya. Gitu. Jadi nafsu nggak tersampaikan gitulah. Gitu. Akhirnya Bapak ikutan? Enggak. Akhirnya saya dimin aja karena saya maklumin dia kan gitu. Karena dia kan orang penjara udah lama gitu. Mungkin dia nafsu nggak tersampaikan gitu. Jadi pelampiasan lah gitu. Udah saya biarin aja. Tapi tiba-tiba berapa bulan kemudian sapinya hamil loh. Hah? Sapinya hamil. Tapi waktu hamil dia melahirkan tapi nggak sampai keluar. Dia meninggal di perut. Jadi sapinya itu melahiran, terus bayinya meninggal di perut. Gitu. Pas begitu, jadi nggak tahu itu bentuknya seperti apa, karena tuh ada kan meninggal di dalam. Akhirnya kan sapinya ini kan mau dioperasi, cuman kan ya namanya sapi ya dioperasi kan harus pakai biaya gitu. Akhirnya lama-kelamaan tuh dia keluar, tapi keluar nggak sampai ini, terus ditarik tuh kakinya kan, begitu ditarik dia tapi udah meninggal gitu. Ini anak sapinya ini, terus bentuknya aneh, jadi matanya itu kayak manusia, tapi badannya tuh sapi gitu. Itu pas gitu pas dia lagi lahiran tapi udah meninggal gitu. Tapi itu nggak ada yang tahu kalau itu udah habis diperbuatin sama napi itu nggak tahu. Soalnya kan napi itu udah bebas, gitu. Jadi itu habis berbuat kayak gitu selama seminggu apa 2 minggu dia bebas, gitu. Ada lagi Pak kalau mau cerita-cerita napi? Oh ada lagi. Pasti banyak ini. Ya waktu itu ini ya apa namanya kerak lutung. Itu kerak lutung itu ceritanya ini sih bukan napi ya sebenarnya ya. Tapi ya teman saya ya, mas saya juga sih gitu. Cuma ini ceritanya sedih ya karena hewan gitu ya. Itu saya sama teman saya itu nembak. Sebelum menembak itu saya ketemu sama si macan itu dulu, macan tutul. Jadi saya kan ke hutan, tengah hutan, si macan tutul itu lagi
lagi nyantai di bawah batu kan. Saya jalan sedikit, si Oyat gini, tolong kamu nengok ke samping. Aku nengok ke samping, oh iya ada macan. Akhirnya saya mundur, saya sambil, Mbah, sebah nuwun, saya nggak apa-apa ya. Saya nggak apa-apa, saya mundur. Si Oyat juga mundur tuh. Akhirnya saya mundur, saya muter jauh. Nah di situ saya masang lah si landak itu kan. Habis masang itu jaringan landak, udah saya pulang. Itu ada itu si lutung itu. Si lutung itu bawa anak kecil ceritanya itu. Dipopong anaknya itu, dia ada di atas pohon. Taunya si teman saya si Oyat ditembak. Hah? Saya kan bilang, ya jangan ditembak, itu ada anak, ada bayinya, saya bilang gitu kan. Bayinya lagi nyusui gitu kan. Si lutung itu lagi nyantai, lagi sambil nyusuin di bawah pohon. Ditembak sama si Oyat, kena sininya, terus tembus ke sini. Terus si bayinya tangannya kena, kan lutungnya jatuh tuh, tapi masih hidup. Si lutung itu masih hidup. Nah akhirnya kan, aduh saya nangis situ Mas Fajar. Saya nangis bener-bener. Nangisnya itu karena anaknya gitu loh. Anaknya itu nggak mau dilepas. Terus si tangan si lutungnya ini, induknya, tangannya begini. Gitu, tangannya begini, terus anaknya juga megangin tangannya. Jadi seakan-akan salaman gitu. Dia mau meninggal, anaknya nangis gitu kan. Sambil megang tangan, wek, itu sangat seret banget itu pegang. Saya tarik aja, udah sini tarik. Terus si lutung ini langsung krok, tapi matanya melek tuh loh, matanya melek begini. Oh udah meninggal. Anaknya saya taruh, saya bopong, saya matanya giniin, Allahu Akbar, merem gitu. Jadi kayak manusia. Di situ saya nangis tuh. Aduh kamu kok kejem banget sih ya, saya bilang gitu. Ini bayinya mau diapain, baunya siapa yang mau ngurusin gitu kan. Tapi kalau si Oyat ini mah langsung dipanggul aja, digendong gitu. Terus bayinya pelihara sama kamu. Saya bawa bayinya itu. Oh dipelihara Pak? Iya saya pelihara tuh bayinya, tapi meninggal. Karena kan dia tangannya kan kena. Tangannya jebol kena. Karena kan dari pegangan gini, tembak dari sini tembus gitu. Jadi tangannya kena. Waktu itu saya juga kan kerja, jadi nggak ngurusin itu. Lutung kan harus nyusuin apa segala macam. Akhirnya meninggal pagi-paginya. Udah 3 hari kayaknya meninggal. Kurus, nggak mau makan, lalu meninggal. Kalau napi curhat gitu ada nggak sih? Nyesel telah melakukan kejahatan gitu? Iya ada. Itu nama samaran aja ya. Namanya Mas Yanto. Itu pas saat itu dia tuh nyamperin saya kan. Nyamperin saya terus dia minta duit sama saya tuh. Pas begitu lagi duduk saya ngobrol sama saya, si Yanto gini bilang, saya mau bebas ini sebentar lagi. Bingung saya. Emang kasusnya apa sih Mas Yanto gitu? Oh kalau pengen kasus saya sih lumayan lah gitu. Gimana? Jadi saya itu selingkuh sama adik ipar itu kan, adiknya istri katanya kan. Loh kok kenapa, kan istri sama adiknya kan sama, saya bilang gitu. Ya enggak lah, adiknya agak lebih cantik katanya. Dia bilang seperti itu. Loh lebih cantik kan sama juga, kan satu darah kan mungkin sama. Ya enggak beda kan, adiknya kan masih muda nih gitu. Tuh, tapi kan adiknya udah punya suami. Ya nggak apa-apa kan, ini pengantin baru katanya gitu. Oh pengantin baru. Akhirnya selingkuh lah di situ kan. Ya adiknya juga mau. Gitu kan. Yantonya juga kalau dia tadi parasnya agak cakep sih gitu kan si Yanto ini. Hanya berapa ini kemudian ketahuan lah sama si ini suaminya. Suaminya si adik ipar ini. Ketahuan di situ, akhirnya berantem lah gitu. Akhirnya bawa pisau, tusuk lah, ya kena, meninggal lah di situ. Nah di situ akhirnya masuklah penjara itu di Nusa Kambangan. Nah di situ dia cerita katanya gitu, setiap malam tuh bayang-bayangin terus, ngikutin dia terus si Yanto ini, karena kan nggak terima. Karena si Yanto kan si itu ada ipar kan nggak salah, suaminya kan, dia tahu-taunya dia main tusuk aja, karena berantem tusuk. Terus dia setiap malam katanya si Yanto ini dibayang-bayangin terus. Bayang-bayangin kayak gimana? Ya pokoknya tidur selalu nongol ada gitu. Lagi tidur begini malam, fotonya ada di depan. Pokoknya kamu harus suatu saat kamu pasti akan mati gitu. Suatu saat akan seperti saya gitu. Itu kata ceritanya si Yanto ya gitu. Itu si Yanto. Terus sampai kapan tuh Mas Yanto bayanginnya? Sering. Pokoknya kalau sebulan tuh sampai 3 kali dia nongolin wajahnya gitu. Terus Mas Yanto di sini berapa tahun? Saya sampai 6 tahun saya di penjara di sini gitu. Dia pindahkan dari Palembang gitu.
Oh serem juga ya Mas Yanto, ya iya sih. Terus ini kalau ini bebas mau kemana? Ya nggak tahu kemana nih. Senasibnya hidup saya aja katanya seperti itu. Justru rata-rata banyak napi yang curhat ke Bapak, ketika sudah bebas malah bingung mau ngapain. Iya, itu bingung begitu. Soalnya kan apa ya, di masyarakatnya kan udah nggak Nggak diterima lagi? nggak diterima. Di lingkungan hidupnya ya? Iya itu, jadi lingkungan udah diabaikan gitu loh. Jadi udah apa ya namanya, udah nggak ada harganya gitu. Gitu. Kalau semuanya napi kan, apalagi kan dia dari Nusa Kambangan itu udah. Kecuali kalau ya kayak masih di Salemba kayak apa, mungkin masih diterima masyarakat gitu lah. Karena kan dia nggak seserem itu kan. Kalau Nusa Kambangan kan terakhir. Penjara yang paling terakhir di Indonesia ya Nusa Kambangan. Kalau udah masuk Nusa Kambangan nggak bisa dipindah lagi kemana tuh nggak bisa. Nah, tapi kenapa ya kok? Ini pikiran saya aja ya Pak ya. Kenapa yang dari Nusa Kambangan tuh nggak diterima gitu loh. Sedangkan koruptornya bisa nyalon lagi. Itu kan menang lagi kadang. itu kan nggak terimanya kan dari masyarakatnya. Kalau masyarakat kan nggak tahu apa begini-begini kan gitu. Nah kalau kayak apa tadi yang koruptor itu bisa diterima lagi, ya itu kan karena politik. Oh, politik. Gitu. Tapi mungkin bisa jadi udah tobat juga kali orangnya ya. Iya kalau napi Nusa Kambangan, semua napi kalau mau bebas pasti tobat. Gitu. Tobat. Kecuali narkoba ya nggak ada tobatnya gitu. Karena duitnya yang bikin nggak tobat gitu. Kalau pembunuhan kayak aku yakin udah banyak yang tobat gitu. Dia penyesalan gitu ada. Selalu menyesal ya kalau Selalu memang menyesal. sudah menghabisi nyawa orang tuh bisa Iya menyesal. itu. Apalagi kan sering bayang-bayangin. Itu udah pasti loh. Kalau habis orang membunuh orang di mana-mana tetap dikejar. Tetap bayangan ataupun impian tetap ada itu. Itu banyak yang cerita seperti itu. Gitu. Terakhir nih Pak. Ini maaf kalau saya nanya ini ya. Kalau boleh tahu tangannya kenapa sampai diganti jadi tangan buatan Pak? Ya karena kan saya udah dipotong tangannya. Waktu itu saya ceritain ya sebentar ya. Waktu itu saya kerja di tempat waktu itu dia di bagian cleaning service tuh. Tiba-tiba itu tangan saya itu kejepit pintu yang kaca itu loh. Yang kalau ini nutup. Yang otomatis? Ya yang otomatis itu. Nah pas saat itu saya lagi pegangan. Itu tiba-tiba tuh macet. Itunya apa namanya? Itunya kan macet. Akhirnya kan saya bilang sama teman saya, tolong itu tombol coba dipencet-pencet gitu biar nutup gitu. Pas saya lagi pegangan, saya nggak sengaja saya pegangan sambil tombolnya dipencet-pencet, wah, gitu nabrak. Akhirnya gepeng gini. Udah gepeng, akhirnya benjol, ada benjolan. Ternyata ini tulang-tulangnya udah hancur. Tulang di jari ini kan kecil-kecil nih, hancur. Saya nggak dibawa ke rumah sakit, tapi diurut. Yang ngurut tukang orang buta. Sama istri saya, sama calon istri saya waktu itu masih pacaran sama istri saya kan. Diurut-urut lama-lama bengkak gede segini nih. Karena kan emang darahnya udah berhenti kan di sini. Saya bawa ke Balaraja. Di sana paranormal gitu ceritanya. Jadi saya belum melari ke rumah sakit belum. Akhirnya di sana ditusuk pakai bambu ulung sama yang orang di Balaraja itu. Pas begitu ditusuk terus darahnya mancur, darahnya hitam tuh. Dipencet, kempes emang. Habis kempes kayak gitu, udah sakitnya luar biasa Mas Fajar. Ya Allah, sampai saya keluar air mata kan. Udah gitu diperban dia. Malah seminggu 2 minggu malah infeksi. Akhirnya bengkak lagi, malah campur nanah kan. Sini nih tangannya saya nih. Campur nanah gede sampai tembus ke sini bengkaknya. Jadi saya itu tiap hari, waktu itu saya jadi security. Jadi sapam. Jadi setiap hari itu tangan saya begini. Itu sampai ibanya si direkturnya itu sampai kasihan sama saya gitu ya. Akhirnya bawalah ke rumah sakit. Tolong bawa rumah sakit sana gitu. Sama si itu tuh, sama si direktur itu Pak Bambang, saya terima kasih buat Pak Bambang ini. Bawa rumah sakit, coba dilihat di rongsen segala macam. Kata rumah sakit harus diamputasi. Astagfirullahaladzim, saya itu sedih banget saya itu. Pak, kenapa sih harus, emang nggak bisa dioperasi? Saya bilang gitu, nggak bisa jangan diamputasi. Sekarang gini Pak, kamu tuh mau sayang badan apa sayang nyawa? Itu harus dua pilihan ini harus dipilih. Saya bilang, kalau kamu sayang nyawa, ya kamu akan selamat gitu. Ini harus dipotong. Tapi kalau kamu sayang badan, ya udah kamu nunggu hari-harinya aja.
pasti kamu akan meninggal, katanya gitu. Karena apa? Ini udah menjalar gitu loh. Ini udah menjalar, ininya udah pada busuk. Orang itu aja baunya udah bukan bau darah lagi. Tapi pas disokok sama itu pakai jarum sama dokternya ini kalau nggak percaya nih, terus cur itu campur darah sama nanah. Akhirnya saya sama keluarga, saya kompromi sama keluarga, sama istri juga. Saya udah punya istri waktu itu, punya anak 1. Saya bilang, "Ma, ini gimana kalau potong?" Ya udah, lebih baiknya aja. Nanti kalau saya habis diamputasi, Mama mau nikah lagi nggak apa-apa deh. Saya bilang gitu kan sama istri. Enggak Mas, saya walaupun Mas keadaannya seperti apapun, saya tetap setia. Tapi alhamdulillah Mas sekarang tuh, makanya terima kasih sama istri saya gitu kan. Terima apa adanya saya gitu loh. Sempet depresi nggak Pak pas kehilangan satu tangan itu? Sempat depresi, stres segala macam. Mau jadi orang gila juga saya pernah. Jadi orang gila pernah. Pernah? Iya, maksudnya pura-pura gila gitu karena saking stresnya. Saya pernah. Pura-pura gila maksudnya? Ya karena saking stresnya. Saya itu nongkrong di terminal Blok M itu lama sampai 3 tahun setelah saya putus. Di sana jadi gembelnya itu. Di sini di terminal itu di Blok M itu saya tahu semua di situ. Kadang-kadang saya nomor 75 tuh yang pasar Minggu Blok M. Neymar tuh? Nomor itu mobil ini apa namanya tuh? Mobil Bus. Metro Mini ya, Metro Mini tuh kadang-kadang kita gantiin gantiin ngenekin. Oh. Kadang-kadang juga ngamen. Saya itu pernah ngamen. Ya kan kita mau kerja apa lagi? Sekarang kan misalnya kita ngeliat tangan orang aja orang udah iba. Apalagi mau nyuruh kerja kan gitu. Jadi di pikiran saya itu seperti itu gitu loh. Padahal itu kerja apa aja tuh saya mau gitu loh. Maupun apapun yang saya kerjakan, pasti saya bisa walaupun tangan 1 nggak masalah bagi saya. Tapi kan orang menilainya kan nggak seperti itu. Gitu. Oke deh kalau gitu ya. Makasih banyak Pak Sunar ya. Sama. Sudah datang dan bercerita di RJL. Ya. Mungkin ini banyak buat pelajaran yang bisa diambil dari teman-teman ya. Ya. Sehat-sehat selalu, berkah ya. Amin. Insyaallah. Nah gimana guys? Kita bikin part selanjutnya nggak nih? Berkunjung ke Nusa Kambangan, boleh banget 20.000 komen di bawah. Gue rasa itu aja episode pada kali ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.